Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami rindu bertemu denganmu di awal hari ini. Tuhan hadirlah dalam keheningan pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan damai-Mu memenuhi hati kami. Segarkan jiwa kami, agar kami kuat menjalani hari ini dengan iman dan kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman di mana semua orang suka menguji orang lain, mengkritik pemimpin, menilai gereja, bahkan menilai iman orang lain. Tetapi jarang sekali orang yang mau diuji dirinya sendiri. Paulus menulis surat terakhirnya kepada jemaat Korintus yang sibuk membenarkan diri, saling membandingkan, dan mencari pembuktian rohani. Paulus menegur dengan satu kalimat tajam, "Ujilah dirimu sendiri." Kalimat ini bukan ajakan untuk hidup dalam rasa bersalah, tetapi panggilan untuk hidup dalam kejujuran rohani. Banyak orang seringkali berpikir bahwa iman sejati diukur dari emosi saat ibadah atau jumlah pelayanan yang dilakukan. Padahal semua itu tidak menjamin. Ukuran yang benar adalah, apakah Kristus sungguh tinggal di dalam kita? Jika ya, maka hidup kita akan mencerminkan tentang Kristus. Itulah iman yang sejati. Bagi Paulus, iman yang sejati bukan sekedar percaya tentang Kristus, tetapi hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus menjadikan dia pusat dari segala sesuatu. Dan ketika Kristus menjadi pusat, kita tidak lagi hidup membenarkan diri atau mencari kesalahan orang lain. Kita membiarkan kasih karunia-Nya terus memperbarui hati dan arah hidup kita. Saudara-saudara, hari ini berhentilah menilai orang lain. Arahkan cermin penilaian ke dalam diri sendiri, tanyakan dengan jujur pada kita, apakah Kristus nyata di dalam hidupku? Jika belum, marilah kita kembali kepadanya. Biarkan Roh Kudus membentuk ulang hati dan arah hidup kita. Sebab iman sejati bukan tentang tampilan luar, tetapi tentang siapa yang bersemayam di dalam hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu kembali mengoreksi hati kami. Ajar kami untuk hidup di dalam-Mu. Biarlah setiap renungan yang kami baca menumbuhkan iman kami, semakin menguatkan iman kami, sehingga hidup kami benar-benar mencerminkan iman yang sejati. Biarlah kasih karunia Tuhan terus memperbarui hati kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.